Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Zulfi Najah. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Angka yang bernomor NIM 18010254778. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat dengan judul Peran Orang Tua dalam Perkembangan Kognitif Anak untuk Menghadapi Era Digital dalam Konteks Membaca. Di sini bab 1 pendahuluan yang akan saya bahas pertama adalah latar belakang. Maksud dari latar belakang sini adalah latar belakang masalah dari penelitian yang akan dipresentasikan oleh peneliti. Dari tahun ke tahun, orang tua diingatkan agar menanamkan dan menumbuhkan minat membaca anak. Namun, faktanya minat anak pada membaca masih terdengar rendah di era digital saat ini karena lebih mencondongkan anak pada ketergantungan yang telah disediakan melalui media sosial. Nampaknya belum ditemukan cara untuk mengajak orang tua agar terlibat dalam meningkatkan minat membaca yang lebih efektif. Belum banyaknya diteliti mengenai rendahnya minat membaca dikarenakan masih menentukan bagaimana cara orang tua meningkatkan minat membaca dengan adanya pengembangan intervensi yang efektif dalam menumbuhkan minat membaca di keluarga masing-masing. Yang perlu diperhatikan dalam era digital ini, anak-anak ada yang diperbolehkan untuk memegang gawai yang dapat membantunya belajar. Namun, mendapat dampak negatif jika anak hanya diberikan tetapi tidak diperhatikan apa yang mereka dapat atau yang mereka cari karena dapat mengurangi keinginan anak dalam membaca. Maksud di sini bisa saja anak tersebut menggunakan atau memfasilitasi gawai mereka hanya untuk permainan online game, video game, ataupun video online yang mereka temui. Kemudian selanjutnya ada fokus dan subfokus penelitian. Pada kasus yang akan peneliti gunakan, adanya seorang anak yang memiliki kesulitan membaca, padahal anak tersebut saat ini menduduki bangku kelas 5 di sekolah dasar. Meskipun demikian, anak tersebut memiliki kemauan dalam membaca. Selanjutnya adanya pertanyaan penelitian. Salah satu pertanyaan yang akan diajukan adalah, mengapa pada perkembangan teknologi yang pesat ini, anak masih memiliki minat membaca yang rendah dan membuat sang anak mengalami tidak lancar membaca. Kemudian dilanjutkan dengan adanya tujuan penelitian. Maksud dari tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi apa yang akan memberikan dampak yang baik dalam konteks membaca anak. Peneliti juga ingin mengajak orang tua untuk menggunakan teknologi dengan penggunaannya yang berfokus pada konteks membaca. Karena peneliti menginginkan anak-anak yang diperbolehkan menggunakan gawai oleh orang tua tidak hanya digunakan untuk kesenangan hiburan mereka, melainkan untuk kelancaran bahkan minat membaca mereka semakin bertambah. Karena jika hanya tergantung pada informasi yang didapat dari informasi yang canggih di era digital ini, namun tidak dibaca bahkan tidak dipahami oleh mereka, maka mereka akan mendapatkan kesulitan dalam pemahaman ilmu pengetahuan mereka karena keterbatasan pengetahuan mereka yang hanya ada pada buku pelajaran mereka. Maksud di sini, isi pelajaran pada buku yang mereka pelajari tidak semuanya mereka pahami jika hanya melalui buku. Maka dengan adanya perkembangan teknologi, mereka bisa mencari untuk menambah wawasan mereka. Kemudian adanya manfaat penelitian ini, peneliti membagi dengan dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoretis. Manfaat teoretis ini mencakup satu, memperbarui wawasan koneksi internet dan juga orang tua cukup mengawasi apa yang dilakukan anak. Dua, pastikan yang diakses oleh anak masih dalam pengawasan orang tua agar anak tidak salah membaca informasi yang didapat. Tiga, memberikan jadwal penggunaan agar anak tidak terlalu sering menggunakan gawai.
4. Mengambil tindakan tegas jika anak mendapatkan sebuah informasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibaca. Dan yang kelima, terakhir, memiliki hubungan komunikasi yang transparansi atau terbuka kepada anak-anak, agar mereka mampu memperluas keingintahuan mereka yang sebelumnya mereka belum ketahui. Sedangkan manfaat yang kedua, yaitu manfaat empirik. Peneliti ingin mengetahui kekurangan yang didapat dalam keterlibatan orang tua yang belum memahami teknologi. Meskipun pada dasarnya, orang tua diharuskan mengerti karena sebagai pembimbing anak di luar kegiatan sekolah, yang mana pendidik, yaitu guru, yang membimbing anak-anak jika berada di lingkungan sekolah saja. Kemudian selanjutnya adanya bab 2, yaitu kajian teori. Pada kajian teori ini terdapat dua pembahasan. Yang pertama, deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Pada deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian, di sini mencakup 4, yaitu 1. Peran orang tua. Di sini, Fahru Rozi dan Sutrisno pada tahun 2018 membahas jika peran orang tua sangat berpengaruh dalam membatasi penggunaan media digital atau media sosial dengan adanya penjadwalan dalam menggunakan gawai untuk media digital atau media sosial tersebut. Dan juga adanya parental control dalam memilah informasi melalui media digital atau media sosial di era digital ini. Kemudian yang kedua, adanya perkembangan kognitif anak. Reni pada tahun 2020 berpendapat bahwa perkembangan kognitif adalah beberapa perubahan pada kehidupan manusia dalam memahami, mengolah informasi, menyelesaikan masalah, dan mendapatkan hal yang baru. Telah dijelaskan pula oleh ahli biologi Jane Paget tentang perkembangan fisik dan perkembangan kognitif anak melalui tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, adanya tahapan sensori motorik dari umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang kedua, praoperasional dari umur 2 sampai umur 7 tahun. Kemudian, operasional konkret dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, operasional formal dari umur 11 sampai 15 tahun. Dan yang ketiga, menghadapi era digital. Maksud dari menghadapi era digital ini, memang kita harus mengambil hal yang positifnya saja. Namun, tak jauh dari hal yang negatif. Maka dari itu, berikut ada beberapa cara yang digunakan untuk mencegah dampak negatif yang terjadi dalam menghadapi era digital ini, yaitu 1. Mengadakan sosialisasi terhadap dampak negatif pemakaian gawai yang berlebihan. 2. Memberikan arahan betapa pentingnya orang tua sebagai pendamping anak terhadap pemakaian gawai. Dan yang terakhir, 3. Mengawasi beberapa situs yang digunakan pada gawai anak. Dan yang terakhir di sini ada konteks membaca. Menurut Tahmidat Ten dan Krismanto pada tahun 2020, mereka berpendapat bahwa membaca adalah jembatan untuk mereka yang bertujuan meraih kemajuan dan kesuksesan, baik di lingkungan sekolah, dunia pekerjaan, bahkan kehidupan sehari-hari manusia. Maksudnya, tanpa membaca, kita tidak akan mengetahui apa yang belum kita ketahui. Maka dari itu, sering-seringlah kita membaca suatu bacaan agar kita menjadi tahu apa yang ingin kita ketahui. Pada penelitian yang relevan ini, ditemukan pada tahun 2018 kegiatan literasi memang memberikan dampak yang positif. Namun, hanya disertakan dengan adanya campur tangan orang tua dalam kegiatan tersebut, agar kegiatan tersebut dapat ditingkatkan. Atau memiliki semangat tersendiri agar anak mengikuti kegiatan tersebut. Hanya saja, dalam konteks membaca, peneliti tidak menjabarkannya, melainkan peneliti pada tahun 2018 tersebut hanya memfokuskan peran orang tua sebagai pendamping agar kegiatan literasi tersebut berjalan dengan baik.
Padahal kegiatan literasi jika digabungkan dengan kegiatan gemar membaca akan lebih meningkatkan peserta didik dalam minat membaca. Bahkan Tahmidaten dan Krismanto pada tahun 2020 menjelaskan bahwa hasil riset tahun 2016 dalam literasi nasional mengungkapkan data yang rata-ratanya pada kemampuan membaca hanya 46,83% dengan kategori kurang, 6,06% dengan kategori baik, dan 47,11% dengan kategori cukup. Hasil survei dari Kemdikbud tahun 2017. Dengan adanya pikiran positif yang menjadikan data tersebut sebagai refleksi dan evaluasi untuk semua pihak agar meningkatkan kemampuan membaca bahkan daya baca bangsa. Kemudian di sini ada bab 3, metodologi penelitian. Saya akan mempresentasikan alur penelitian yang akan digunakan, yaitu 1. Tahapan pralapangan yang memiliki 6 kegiatan. Pertama, menyusun rancangan penelitian. Kedua, memilih lokasi penelitian. Ketiga, mengurus perizinan penelitian. Keempat, menjajaki dan menilai lokasi penelitian. Kelima, memilih dan memanfaatkan informan. Dan yang terakhir, keenam, menyiapkan perlengkapan penelitian. Selanjutnya, yang kedua, adanya tahapan pekerjaan lapangan. Pada tahapan ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan observasi atau pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dan yang terakhir dengan adanya tahapan analisis data. Tahapan ini, peneliti ingin menelaah kembali dari hasil data yang sudah didapat. Setelah itu, akan dianalisis dengan mendeskripsikan data-data untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat. Selanjutnya, adanya tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan memanfaatkan keadaan sekitar lingkungan masyarakat peneliti yang letaknya berada di wilayah RT 2 RW 10 di Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedangkan untuk waktu penelitian telah dimulai pada saat persiapan penyusunan proposal ini, yaitu pada bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya adanya latar penelitian. Pada latar penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan peran orang tua dalam membimbing anak mereka terkait berkembangnya teknologi yang bukan hanya dialami oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga, terutama dalam konteks membaca, agar anak-anak bisa memaksimalkan penggunaan gawai yang mereka gunakan, seperti yang sudah saya jelaskan pada tujuan penelitian di awal tadi. Kemudian, selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif yang berjenis studi kasus. Menurut Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo tahun 2017, studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan oleh latar yang alamiah, holistik, dan mendalam. Alamiah yang dimaksud adalah kegiatan untuk memperoleh data penelitian dalam konteks kehidupan nyata atau sehari-hari. Real life event. Selanjutnya, peran peneliti. Maksud dari peran peneliti adalah peneliti mengharuskan bisa menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan yang akan diteliti, agar peneliti mudah berinteraksi dengan lingkungan tersebut dalam proses pengumpulan data, bahkan menekankan pada keutuhan. Maksud dari keutuhan di sini adalah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memandang konteksnya pada dunia nyata sebagai subjek dan responden dalam keadaan utuh pada setiap kesempatan, sehingga kesempatan itu sendiri memiliki arti tersendiri bagi peneliti. Selanjutnya, data dan sumber data. Data dan sumber data yang diambil oleh peneliti melalui 3 cara, yaitu wawancara mendalam, kuesioner, dan juga informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan penyusunan argumentasi logis fakta.
Dilanjut dengan adanya teknik dan prosedur pengumpulan data. Berikut beberapa teknik yang dapat digunakan menurut Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo pada tahun 2017, yaitu wawancara, yang menurut Molong adalah percakapan yang memiliki maksud tertentu atau tujuan. Kedua, observasi. Menurut Matthews dan Krauss adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan serta pencatatan terhadap keadaan atau perilaku yang menjadi objek sasaran yang akan dilakukan secara langsung di lokasi yang akan diteliti. Kemudian yang terakhir adanya dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditunjukkan secara langsung kepada subjek penelitian. Kemudian dilanjut adanya teknik analisis data. Dikutip melalui Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo tahun 2017, Miles dan Haberman berpendapat bahwa ada 3 jenis kegiatan analisis, yaitu 1. Analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data agar mendapat gambaran untuk disimpulkan di akhir penelitian. 2. Display data. Display data merupakan suatu kumpulan informasi yang tersusun untuk mendeskripsikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dan yang terakhir ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Merupakan keputusan dari pengumpulan beberapa data, alur sebab akibat, dan beberapa proporsi yang lainnya. Dan yang terakhir di sini adanya pemeriksaan keabsahan. Menurut Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo pada tahun 2017, peneliti perlu melakukan keabsahan data melalui uji kredibilitas atau credibility. Dengan adanya perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Mungkin cukup sampai di sini hasil proposal yang telah saya buat sesuai yang telah saya dapat. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan karena saya pun masih harus dan perlu belajar lebih dalam lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.